Kai menghela napas, lalu dengan tenang menyarankan agar pakai saja usiaku yang di bumi, 20 depan tahun. Para hunter kemudian menggerumungi Max. Terdengar suara Kai, ia penasaran mengapa mereka hanya mendekati Max. Kai menatap Ganean dan Richard bertanya meskipun Max adalah pengguna sihir yang kuat. Tapi, mengapa mereka tidak mendekatiku? Lelaki berkacamata itu hanya menekuk bibir, membuat Kai bertanya dengan heran. Reaksi macam apa itu? Seorang lelaki berjenggot membuka mulut sedikit, menjawab bahwa mungkin hal itu karena Kai adalah seorang seniman bela diri. Kai merentangkan kedua lengannya, memandang tajam. Li Xiaowan, seorang seniman bela diri, memasang kuda-kuda. Namun, Kai bertanya lagi, bukankah bahkan di antara seniman bela diri, ada hunter peringkat A bernama Master Li Xiaowan, yang pernah menjadi harapan bagi seluruh praktisi seni bela diri. Lalu mengapa kami diperlakukan begitu buruk? Seorang pria berambut gelap menyilangkan tangan di dadanya, berteriak bahwa setiap seniman bela diri sejatinya kuat. Ganean menutupi wajahnya dengan satu tangan. Saat Kai meminta mereka berhenti sejenak, lalu menuntut penjelasan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Master Li Xiaowan? Dalam imajinasinya, Kai melihat sosok-sosok pria dalam posisi bertarung. Lalu mereka menjelaskan bahwa pada tahun 2009, tepat saat Kai jatuh ke dalam Abyss, ada sekelompok hunter yang memilih jalur bela diri meskipun dunia menganggap seni bela diri jauh lebih lemah dibandingkan sihir. Sebagian besar dari mereka pergi ke Tiongkok, tempat para seniman bela diri terkonsentrasi. Di sana, Li Xiaowan berdiri gagah. Diceritakan bahwa meski bela diri lebih lemah, dengan murid dalam jumlah besar kebangkitan era bela diri sangat mungkin terjadi. Bahkan ada legenda hidup yang berhasil mencapai peringkat A, sehingga masa depan bela diri tampak cerah, atau setidaknya begitulah yang mereka kira. Hingga suatu pengumuman mengguncang dunia. Sebuah foto seorang pria muncul di layar, membawa kabar mengejutkan. Manipulasi peringkat telah terbongkar, dan Li Xiaowan terlibat dalam skandal itu. Orang-orang terperangah menatap layar monitor. Di tahun 2011, kasus serupa terbongkar di Tiongkok, Rusia, dan berbagai negara lain. Kai terdiam, terkejut mendengar bahwa para hunter menyuap juri, mengubah peringkat mereka, menjadikan Sireng seolah Bireng, dan Bireng seolah Areng, lalu berpura-pura menjadi pahlawan. Ganean ternganga ketika Kai kembali bertanya tentang Master Li Xiaowan, dan jawaban itu menghantamnya. Li Xiaowan yang diagungkan sebagai pahlawan peringkat A Tiongkok, sebenarnya hanyalah hunter peringkat B, seorang pemalsu. Kai jatuh berlutut, kaget mendengar kenyataan itu. Ia berkata bahwa ia bahkan pernah membeli foto dan poster Li Xiaowan. Namun seorang pria menepuk bahunya menjelaskan bahwa setelah skandal itu, reputasi seniman bela diri hancur lebur. Banyak yang menyerah, menganggap mustahil mencapai peringkat A melalui jalur bela diri. Richard menoleh ke Ganean, menambahkan bahwa tak seorang pun lagi yang mau menggunakan bela diri. Ganean pun menimpali bahwa sejak kejadian itu, tradisi pun lenyap. Tak ada lagi murid, tak ada lagi sekolah yang mengajarkan seni bela diri. Mereka berdiri di belakang Kai, yang masih terguncang. Ia bertanya bagaimana seseorang bisa berbohong sedemikian besar. Aura biru menyelimuti tubuhnya ketika ia berusaha menenangkan energi di dalam Qi. Ia tahu, kesedihan hanya akan melemahkan ototnya. Bayangan siluet manusia tampak samar saat Kai berkata bahwa ada satu hal lagi yang ingin ia tanyakan. Ia bertanya, apakah bumi baik-baik saja? Ganean maju, heran, lalu menanyakan apa maksudnya. Kai mengalihkan pandangan, bertanya, apakah terjadi invasi konstelasi? Ganean berdiri di hadapannya, lalu berasumsi bahwa Kai sedang membicarakan peristiwa tahun 2011. Ia menyebutnya sebagai sebuah bencana, lalu menatap Kai penuh rasa ingin tahu. Bagaimana mungkin ia tahu tentang itu, padahal saat kejadian Kai masih terjebak di Abyss. Seorang gadis merapatkan kedua tangannya di depan dada, sementara Kai merenungi bahwa ramalan Sang Dewi benar-benar terjadi ketika ia tersesat di Abyss, dan ia datang terlambat. Musim gugur tahun 2011, hari ketika kasus manipulasi peringkat terbongkar, dunia berubah selamanya. Orang-orang di sebuah kota kecil menoleh serentak ke arah langit. Sebuah portal raksasa terbuka, memuntahkan slime yang mengalir deras. Seorang pria menutup telinganya dan berteriak meminta tolong ketika makhluk-makhluk itu menghancurkan bangunan. Dijelaskan bahwa gerbang yang muncul saat itu berbeda dari dungeon biasa. Monster yang keluar memiliki kecerdasan, mereka adalah sebuah pasukan. Warga berlari panik, dikejar makhluk-makhluk itu.
Sosok-sosok gelap berhenti di depan kobaran api. Dijelaskan bahwa pasukan ini memiliki tujuan, bergerak dengan strategi, dan bertindak mengikuti perintah untuk menaklukkan dunia. Di atas bumi, tangan tulang raksasa menggenggam sebuah bola, dan dijelaskan bahwa strategi yang dijalankan adalah meletakkan jiwa-jiwa manusia di kaki konstelasi jahat. Kai menepuk bahu pria itu, bertanya apa yang terjadi selanjutnya di bumi, dan apakah bumi benar-benar telah jatuh ke tangan konstelasi kejahatan. Ganean menyentuh tangannya, menenangkannya, meminta sang bocah untuk sabar. Namun, Kai dengan nada tegang bertanya lagi, apakah mereka datang terlambat? Sang protagonis menatap pria itu dengan terkejut, menunggu jawaban. Pria itu akhirnya berkata bahwa mereka telah melawan. Mata Kai menyipit tajam, bertanya apakah mereka berhasil mendorong musuh kembali. Ganean memperkenalkan para pria bersenjata, menjelaskan bahwa meski banyak korban berjatuhan, mereka berhasil menghentikan serangan itu. Ia menggambarkan serangan para monster yang mengerikan, lalu menambahkan bahwa semua negara di bumi telah mengerahkan para pemburu terbaik mereka, dan berkat kekuatan itulah invasi berhasil dipatahkan. Kai merentangkan tangan ke depan, lalu turun berlutut dengan wajah penuh kebingungan. Mulutnya ternganga, ia bertanya, apakah berarti tidak ada lagi yang harus ia lakukan, dan mengapa ia harus tersesat di dalam jurang kegelapan itu. Sementara itu, monster di hadapannya mengangkat kedua tangannya. 2 tahun setelah kepergian sang protagonis pada tahun 2011, konstelasi jahat benar-benar menyerbu bumi. Para prajurit bersenjata menoleh serentak ke satu arah, dan dari sana para monster muncul tanpa ampun. Namun diceritakan bahwa pemburu dari bumi sepenuhnya telah dikerahkan melawan balik, dan pada akhirnya berhasil menahan serangan. Protagonis itu kini berlutut, horor tergambar jelas di wajahnya. Ia bertanya dalam hati apa yang harus ia lakukan sekarang, dan mengapa ia berada di abyss sejak awal. Bayangan seorang dewi cantik muncul dalam pikirannya, seakan meminta maaf karena kesalahpahaman, membuatnya menduga bahwa ramalan sang dewi ternyata salah, atau justru telah dimanipulasi. Para pria bersenjata berdiri di belakangnya, dan tiba-tiba sebuah notifikasi sistem muncul, menyatakan bahwa sang konstelasi lain berkomentar bahwa ini semua terasa sangat aneh. Capung-capung terbang rendah di atas rerumputan ketika ia bertanya lagi. Lalu dijelaskan kepadanya bahwa peristiwa itu bukanlah sekadar pertempuran kecil, melainkan sebuah invasi penuh dari konstelasi. Ia pun bertanya, mungkinkah serangan itu benar-benar dapat dihentikan meski manusia mengerahkan segala pasukan mereka? Seekor serangga hinggap di telapak tangannya, dan dijelaskan bahwa masalahnya bukan sekadar perbedaan tingkatan kekuatan, melainkan karena konstelasi dan manusia berada di ranah yang sama sekali berbeda. Sebanyak apapun jumlah pemburu, mereka tetap seperti serangga kecil di hadapan para dewa bintang itu. Kai menatap lurus ke depan, wajahnya serius. Ia berkata bahwa kini semuanya memang terasa semakin aneh. Ia menoleh ke arah Ganean, bertanya bagaimana mereka bisa menghentikan invasi itu. Ganean menjawab bahwa kenyataannya mereka tidak benar-benar menghentikannya, melainkan hanya mencapai sebuah gencatan senjata. Para monster berdiri di depan pagar benteng, dan Ganean menjelaskan bahwa para konstelasi jahat tidak berani memperluas wilayah yang telah mereka rebut. Jika mereka memaksa merebut kembali tanah yang hilang, kerugian akan terlalu besar. Dan para monster menggeram, lalu ia menambahkan bahwa tak seorang pun bisa memastikan berapa lama gencatan senjata itu akan bertahan. Para konstelasi bumi dan para kesatrianya muncul, melanjutkan barangkali hanya berlangsung karena ada konstelasi lain yang bersumpah menjaga keseimbangan di bumi. Seorang gadis duduk di atas rerumputan, berkata bahwa kini ia mengerti. Jika konstelasi sejak awal telah ada di bumi, maka masuk akal jika mereka bisa menyalurkan kekuatan kepada avatar-avatar manusia untuk melawan. Kai mendongak ke langit, menyadari inilah alasan gencatan senjata masih berlangsung. Dijelaskan pula bahwa tidak seperti dirinya, para konstelasi jarang turun langsung bertarung. Namun menghadapi dia, mereka dipaksa turun tangan secara pribadi. Para monster kini berdiri di hadapan para konstelasi, dan dijelaskan bahwa invasi ini telah mengubah tatanan hierarki kekuatan. Inilah yang membuat abyss terkoneksi dengan bumi. Untuk menghindari perang berskala penuh, kompromi dibuat demi menjaga keseimbangan kekuatan. Kai membelakangi mereka, mengingat pertanyaan sebelumnya. Dijelaskan padanya bahwa meskipun setiap konstelasi ingin memonopoli jiwa, gencatan senjata dimungkinkan karena sebagian tidak ingin bertarung sendiri atau kehilangan avatar mereka. Keringat dingin mengalir di wajah sang protagonis.
Ia bergumam bahwa seharusnya ia memang tidak perlu berada di sini, karena demi menghentikan invasi konstelasi jahat, ia telah masuk ke Abyss hanya untuk kembali ketika semua sudah terlambat. Namun, tiba-tiba sebuah notifikasi muncul. Kitty bersuara, mengatakan bahwa itu tidak benar. Emily menyandarkan wajahnya di telapak tangan, mengangguk pelan. Ia menambahkan bahwa meski kau terlambat beberapa dekade, situasi ini belum berakhir. Ia mendongak, merenung, lalu berkata bahwa gencatan senjata itu tidak akan bertahan selamanya. Masih ada banyak konstelasi lain di dalam Abyss yang suatu saat dapat memutuskan untuk menyerang bumi. Mata seekor hewan terbuka lebar, bersamaan dengan munculnya notifikasi lain. Kitty memperingatkan sang protagonis agar berhati-hati terhadap setiap konstelasi baru, karena mereka hampir pasti tidak akan menghormati perjanjian gencatan senjata. Kai menunduk, hendak menjawab, namun dalam pikirannya ia membayangkan siluet-siluet raksasa yang melayang di atas bumi. Kesadaran menghantamnya. Jika situasi memburuk, bumi akan berubah menjadi medan perang, tempat konstelasi bertarung demi kekuasaan. Tiba-tiba terdengar ledakan besar. Seekor monster jatuh tepat di depan para pemburu, dan mereka bersorak lantang bahwa itu adalah tembakan yang tepat, tembakan milik Max. Sihir sungguh menakjubkan. Max menoleh pada pria berjanggut dan mengatakan bahwa itu adalah sihir lingkaran pertama. Pria berjanggut itu terpaku, lalu menjawab bahwa ia belum pernah melihat ada yang menggunakan sihir lingkaran pertama sebaik itu. Sang pemburu kemudian mengikuti langkah pengikut sang protagonis sambil berbicara bahwa ada perbedaan besar antara dirinya dengan pengguna sihir lingkaran pertama lainnya. Mereka mengakui belum pernah melihat seseorang seperti dia, baik dalam kecepatan, kekuatan, maupun ketajaman indranya. Max yang mendengarnya merasa terganggu oleh ocehan mereka. Odagon Max menatap lurus ke depan dan menganggap para manusia ini memang sinting. Para pemburu tersenyum kecil, memikirkan bahwa jika mereka bisa kembali ke bumi, hal itu akan luar biasa. Mereka menilai bahwa jika dia berada pada level itu, maka setidaknya dia pantas dikategorikan sebagai peringkat B, atau bahkan lebih tinggi. Jubah milik pengikut Kai berkibar tertiup angin, sementara seseorang dalam dia memikirkan betapa beruntungnya bahwa dia kehilangan ingatannya. Mereka berbisik dalam hati bahwa mungkin mereka bisa membujuk pengikut itu untuk meninggalkan Kai dan bergabung bersama mereka. Para pemburu menoleh ke satu arah, menyadari bahwa jika mereka bisa mengambil posisi itu, maka mereka tidak perlu lagi tunduk pada Richard. Max kemudian berdiri di hadapan sang protagonis, bertanya apakah ia baik-baik saja, karena wajahnya terlihat seolah ingin bertarung. Richard menggertakkan giginya ketika Kai menatapnya dan bertanya apakah ia sungguh ingin melawan seseorang. Pikiran Richard bergejolak, karena sosok lawannya tampak begitu mirip dengannya. Richard memalingkan wajah, namun kembali mengajukan pertanyaan. Sang protagonis akhirnya berdiri di hadapan Richard, bertanya apakah sebaiknya ia membiarkannya bertarung melawan orang-orang itu. Richard menolak, mengatakan bahwa seharusnya tidak demikian, dan situasinya bukan seperti itu. Kai berdiri di belakang Richard, bergumam dalam hati bahwa ia tidak keberatan jika Richard bertarung, meski kenyataannya ia sendiri terkejut. Baginya, meskipun peraturan melarang para pemburu bertarung di dalam dungeon, hal ini seakan menjadi ujian. Sementara itu, Emily dan Kitty duduk di atas rerumputan. Seorang pria di dekat mereka bertanya apakah pikirannya telah berubah menjadi aneh setelah terlalu lama berada di Abyss. Ia pun diperingatkan untuk berhati-hati, karena di bumi tidak cukup hanya menyembunyikan kekuatan eksistensi. Sang protagonis memalingkan wajah dari Ghanean ketika gadis itu menambahkan bahwa bisa saja terjadi pertempuran besar antar konstelasi. Jika ia tidak benar-benar menyembunyikan identitasnya sebagai seorang master latihan, maka konflik besar bisa pecah. Kai hanya menjawab bahwa ia akan berhati-hati. Ia lalu menoleh pada pria berjanggut dan bertanya apa yang biasanya dilakukan terhadap orang-orang yang kembali dari Abyss. Pria itu menjelaskan bahwa mereka biasanya menjalani pemeriksaan medis dan ditanyai tentang pengalaman mereka. Seorang pria lalu duduk di hadapan para agen berkacamata, menceritakan bahwa ia melihat seekor kucing raksasa dengan senyum besar. Namun ia kembali ditanyai lagi. Emily dan Kitty menatap ke depan ketika seseorang berkata tentang kemungkinan yang akan terjadi bila para konstelasi mencapai sebuah kesepakatan. Saat itulah, seekor monster mengulurkan tangannya pada pria itu, dan Ghanean menimpali bahwa mungkin ia tidak tahu. Setelah invasi para konstelasi jahat, sebagian besar negara melarang seseorang untuk menjadi avatar konstelasi jahat.
Sang protagonis kembali memalingkan wajah, menyatakan bahwa setelah perang, manusia menjadi sangat ketat dan waspada. Sebuah pesan muncul mengenai Kitty yang berkata bahwa mereka bukanlah konstelasi jahat, namun segera ditegaskan bahwa memang demikianlah adanya. Ghanaian kemudian menoleh pada pria itu, berkata bahwa bagaimanapun prosedurnya kini tidak lagi terlalu sulit. Ia kemudian bertanya asal negara sang pria. Kai menjawab bahwa dirinya orang Korea. Saat itu juga, ia diberitahu bahwa ia akan ditawari kewarganegaraan baru. Sebuah lingkaran sihir muncul di depan Max, dan seseorang berkata bahwa itu adalah serangan yang hebat, menilai bahwa Max sungguh luar biasa. Laki-laki itu kemudian menambahkan bahwa mungkin segala sesuatunya akan baik-baik saja untuk orang yang kehilangan ingatannya. Sang protagonis berdiri di belakang pengikutnya. Ia lalu menoleh kepadanya, menyampaikan bahwa ia sudah memperoleh cukup informasi mengenai situasi di bumi. Sang pengikut hanya menjawab bahwa ia mengerti tuannya. Kai kemudian berkata bahwa ia juga penasaran dengan level keterampilan para pemburu. Ia bertanya-tanya apakah ada cara untuk mengetahuinya. Kitty menatap lurus ke depan dengan penuh perhatian, lalu menjelaskan bahwa ada sebuah mantra bernama estimasi level, yang bisa memperlihatkan tingkat serta atribut seseorang. Sang protagonis menilai itu sudah cukup, dan meminta sang penyihir untuk menggunakannya pada mereka. Emily duduk di belakang kucing itu ketika sebuah pesan muncul, menanyakan alasan Kai meminta Max melakukan hal tersebut. Kai menjawab bahwa karena ia sendiri tidak bisa menggunakan sihir. Ia lalu balik bertanya, apakah Kitty menanyakan itu hanya untuk mengejeknya. Namun segera muncul notifikasi yang menyatakan bahwa bukan karena itu. Sebagai seorang konstelasi, ia memang tidak perlu menggunakan sihir untuk melihat level kekuatan. Sang protagonis menatap ke depan, menduga bahwa sebenarnya Kitty menyuruhnya untuk menggunakan kekuatan esensi. Namun, ia menambahkan bahwa jika ia melakukannya, konstelasi lain di sekitar pasti akan menyadarinya. Saat itu ia diberitahu bahwa untuk hal ini, ia tidak perlu menggunakan esensi, karena konstelasi manapun bisa melakukannya dengan mudah. Kai lalu menutup sebelah matanya ketika sebuah notifikasi muncul bahwa ia telah menggunakan Richard melangkah dengan punggung menghadap ke belakang, lalu memalingkan kepalanya ke samping. Mata sang pria memancarkan cahaya terang. Kai berdiri di belakang sang kapten ketika sebuah notifikasi muncul bahwa ia telah mengungkapkan sifat dari Richard. Sebuah jendela sistem pun terbuka, menampilkan detail karakternya. Level 205, kekuatan 198, kelincahan 397, daya tahan fisik 200, kekuatan sihir 202, kecerdasan 190. Kitty kemudian melaporkan bahwa ternyata hal itu tidak terlalu sulit. Sang protagonis berhenti di belakang Richard. Kai menggerakkan lengannya ke depan tubuhnya, lalu berseru bahwa ia pun bisa melatih kemampuan ini. Sebuah pesan muncul, menyatakan bahwa bila ia berhasil menguasainya, maka ia akan mampu melihat jauh lebih banyak. Ledakan dahsyat terjadi di dekat para ghoul. Clayton menatap ke depan dengan rasa takjub, ketika tiba-tiba muncul notifikasi sistem yang menyatakan bahwa dungeon rumah ilusi cermin telah berhasil diselesaikan. Max berdiri di sisi sang protagonis ketika sistem memberitahu bahwa dungeon itu akan segera ditutup. Sang protagonis menatap lurus ke depan dengan hati-hati, lalu berkata bahwa akhirnya mereka akan kembali ke bumi. Para hunter mengangkat tangan mereka ketika pesan sistem muncul kembali, menegaskan bahwa dungeon telah berhasil ditaklukkan. Ghanaian segera menoleh pada Richard begitu mendengar bahwa pintu dungeon akan segera tertutup, sementara sang protagonis hanya menundukkan kepalanya ketika sistem mengulang pesan tersebut. Di tangannya tiba-tiba muncul sebuah panci berwarna emas yang berkilau, disertai notifikasi sistem yang menyatakan bahwa ia baru saja menggunakan mata. Sebuah jendela sistem terbuka menampilkan informasi tentang penggorengan adamantium dan daftar keterampilannya, injeksi sihir ke dalam bahan, penguatan sihir bahan, perubahan saus magis, hingga perubahan panas melalui sihir. Kai lalu berpikir bahwa kucing lava dan magma telah melakukan tugasnya dengan sangat baik, membuatnya jauh lebih mudah untuk memasak hidangan yang rumit. Notifikasi sistem kembali bermunculan, menyatakan bahwa keterampilan telah diaktifkan dan bahwa kekuatan hidupnya akan terus meningkat selama ia menggunakan mata. Sang protagonis mengangkat panci sangat tinggi dan pengikutnya memuji bahwa Master sungguh luar biasa. Di padang pasir Mojave, Nevada, di depan pintu masuk dungeon rumah ilusi cermin yang masih tersegel, batu-batu raksasa menjulang dengan duri tajam yang menyembur keluar darinya.
Seorang pria berkacamata membuka mulut lebar dan berteriak bahwa ada masalah di pintu masuk dungeon. Kilatan petir menyambar dari duri-duri itu ketika ia meminta semua orang memastikan agar para reporter bisa menjauh, menambahkan bahwa dungeon itu tidak stabil dan sangat berbahaya. Arus angin liar berputar di atas pintu masuk. Sebagian besar tubuh makhluk terhisap. Lalu cahaya kilat membelah langit. Seseorang berkomentar bahwa pintu masuk dungeon tampak muncul di sana, membuat pria berkacamata ternganga, menolak percaya dan berkata bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Ia lalu menduga bahwa dungeon tersebut telah benar-benar ditaklukkan. Tiba-tiba cahaya terang menyilaukan meledak di langit. Seorang pemuda mengangkat tangannya ke kepala, sementara sang protagonis menutup mulut dengan tangannya sendiri, mengeluh betapa silau cahaya itu. Ketika ia menengadah, terbentang biru langit bumi di atasnya. Sebuah foto menunjukkan pintu masuk dungeon, sementara suara orang ramai mengatakan bahwa kelompok Hunter Ganesh berhasil menaklukkan dungeon rumah ilusi cermin di Mojave. Dengan peringkat akhir dungeon ditetapkan sebagai C. Richard menggertakkan gigi, berteriak bahwa hal itu mustahil karena di dalamnya terdapat 1000 ghoul. Ia lalu ditanya mengapa hasil akhirnya terlihat seperti itu. Di hadapan kapten, seorang pria menjelaskan bahwa bahkan dengan bantuan penyihir berbakat sekalipun, monster peringkat F tidaklah berbahaya, dan mereka sendiri juga tahu itu. Mulut Richard ternganga ketika diberitahu bahwa peringkat dungeon ditentukan oleh kekuatan bos utama, dan bahwa mereka mempertimbangkan statistik percobaan, sehingga akhirnya dungeon itu diberi peringkat C, bukan F. Seorang pria berkumis angkat bicara, mengucapkan selamat atas kembalinya mereka dengan selamat, menambahkan bahwa ayahnya sangat mengkhawatirkan keselamatannya. Ghanean menatap lelaki pirang itu dengan diam ketika dijelaskan bahwa bumi tidak mengetahui keberadaan Raja Kultaran, sehingga mereka sama sekali tidak sadar bahwa yang mereka taklukkan sebenarnya adalah dungeon peringkat A. Koran-koran menampilkan wajah Richard. Sementara seseorang berkomentar bahwa sang pangeran dalam kelompoknya berhasil selamat dari neraka, bertanya-tanya mengapa paparazi begitu banyak, lalu menambahkan bahwa rupanya teman mereka kini menjadi selebritas. Sang protagonis terbaring di sofa ketika Max berasumsi bahwa pria pirang itu adalah bangsawan, seorang pangeran, meski ia tak pernah memperlihatkan jati dirinya. Kai menimpali bahwa tidak mungkin seseorang biasa bisa menyenangkan seorang raja sejati. Sang protagonis menunduk, berkata bahwa meski bahasa Inggrisnya buruk, ia masih bisa memahami tulisan asing. Notifikasi sistem muncul kembali, menyatakan bahwa Kitty mengatakan, mata dapat mampu sepenuhnya memahami sifat makhluk yang lebih rendah, dan bahwa hal itu membuatnya berpikir mustahil jika sebuah konstelasi tidak bisa memahami bahasa manusia. Orang-orang kemudian menghampiri mereka, melaporkan bahwa hasil tes medis telah keluar dan mereka semua sepenuhnya sehat. Sang protagonis menyadari bahwa jika ia berusaha, ia sebenarnya bisa memahami bahasa Inggris dengan lebih baik. Kai menyandarkan tangannya di sofa ketika seorang gadis berkata dengan terkejut bahwa ia belum pernah melihat tubuh sesempurna itu, seakan dewa sendiri yang memberikannya. Pemuda itu menjawab dengan tenang bahwa satu-satunya hal yang bisa dilakukan di dalam jurang hanyalah berolahraga. Seorang wanita berdiri di depannya mengatakan bahwa kondisi mentalnya pun stabil dan ia sungguh beruntung. Sang protagonis duduk di hadapannya ketika wanita itu menambahkan bahwa 30 tahun ya, sehingga ia akan kesulitan menjalani rehabilitasi. Ia juga menawarkan bantuan jika sang protagonis ingin pindah ke negara lain, namun ia hanya menjawab bahwa ia akan memikirkannya. Wanita itu lalu berpaling, berbicara sendiri, seakan tidak ingin dirinya tetap tinggal. Kai mengalihkan pandangan, termenung memikirkan sesuatu yang tak ia ungkapkan, tepat di sampingnya. Seorang pria berdasi membuka mulut dan meminta agar mereka tidak khawatir tentang hilangnya ingatannya, karena pemerintah Amerika ada di pihaknya. Seorang pria berkacamata tersenyum dan menyatakan bahwa Amerika adalah negara terkaya dan terkuat, lalu mulai berbicara tentang warga negaranya, sementara Max dikelilingi orang-orang dan protagonis menyadari betapa beda perlakuan yang diterima para mage berpangkat tinggi dan para ahli bela diri. Max hanya menghela napas dan menutup mata. Para pria berkacamata menatap lurus ke depan ketika salah satu dari mereka berkata bahwa ia sudah sering mendengar hal yang sama berulang kali, dan jawaban yang bisa diberikannya akan selalu sama. Max berdiri di belakang Kai lalu menyatakan bahwa ia akan mengikuti sang Master Kai. Di sebelah Kai berdiri seorang pria berkacamata yang bertanya apa yang terjadi di Abyss,
sehingga membuat Odegon Max begitu setia kepadanya? Dan protagonis menjawab bahwa ia tidak tahu. Dia sudah mengalami amnesia saat aku bertemu dengannya di dalam jurang abis. Agen-agen berkacamata berbisik di antara mereka, menyarankan mungkin kesetiaan itu karena Kai adalah orang pertama yang ditemui Max setelah kehilangan ingatan. Kai menunduk ketika namanya dipanggil, dan ada beberapa orang di belakang yang menanyakan kepada Kai, apakah ia pernah mempertimbangkan pindah ke negara lain secara serius, sambil menambahkan bahwa jika ia butuh apapun, pemerintah akan membantunya, karena bagi seorang hunter tidak ada negara yang lebih baik dari Amerika. Sang protagonis membuka mulut dan meminta waktu untuk memikirkannya sampai ia mendapat kartu hijau. Dan protagonis teringat betapa sikap mereka kini berbeda dari sebelumnya. Agen-agen itu berdiri dekat sofa lalu membuka kedua telapak tangan ketika orang itu bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Konstelasi lain menjawab bahwa mereka saling berkomunikasi menggunakan telepati sederhana. Max duduk di samping sang protagonis lalu menambahkan bahwa ia bisa mengupingnya dengan mudah menggunakan sihir dan menawarkan untuk menunjukkan apa yang sedang mereka bicarakan. Tawaran itu diterima. Kai mengangkat kepala dengan minat ketika seseorang bertanya, apakah mereka kira Kai akan bertahan di sana setelah mendapat kartu hijau? Kai menegaskan bahwa ia kini menolak tawaran mereka, namun kelak akan menyadari bahwa Amerika memang yang terbaik. Namun ada yang masih sedikit khawatir. Max menutup mata saat seorang agen mengatakan yakin negara lain akan mencoba mencari tahu tentang Max sehingga mereka akan menempatkan mata-mata di sekitarnya agar orang lain tak bisa mendekat dan terus-menerus mempengaruhinya. Max dan Kai duduk berdampingan ketika Max menoleh dan mengatakan bahwa mereka bilang akan memata-matai kita. Protagonis menjawab bukan kita, tapi cuman dirimu. Raja Goblin membuka mulut memperlihatkan emosi ketika Max bertanya apakah ia bisa menyingkirkan semua mata-mata itu. Kai menyarankan untuk sekarang jangan membuat masalahnya semakin rumit. Kau mengerti kan? Dan sang penyihir segera meminta maaf kepada sang guru. Sebuah mobil berhenti di depan markas, seketika dijelaskan ada lebih banyak prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkan izin tempat tinggal tetap untuk hunter. Pergelangan tangan sang protagonis dipasangkan alat ketika tes diumumkan. Protagonis menerima selembar kertas dan dipanggil namanya diminta mengikuti survei selama 30 menit sambil diperingatkan agar berhati-hati jangan sampai alatnya terlepas saat pemeriksaan. Kai memegang kertas. Ketika diberitahu bahwa mereka akan memulainya sekarang, monster itu menjulurkan lidahnya panjang ketika terungkap bahwa pertanyaan pertama menanyakan apakah protagonis pernah membuat kontrak dengan sang pejuang kegilaan dan konstelasi cairan merah. Kai memegang pena ketika pertanyaan kedua menyuruhnya menulis sebuah pesan yang mengolok-olok sang pejuang kegilaan dan pejuang konstelasi cairan merah. Dan dijelaskan bahwa meski terdengar seperti ujian yang sangat mendasar, itu adalah cara paling efektif karena avatar yang telah membuat kontrak dengan konstelasi tak akan pernah mampu mengejek tuannya. Itulah metode terbaik untuk menentukan apakah seseorang berkontrak dengan konstelasi jahat. Di hadapan Kai ada orang-orang ketika ia menyebut sang pejuang kegilaan dan cairan merah sebagai maniak menyedihkan. Mereka mengadopsi metode itu setelah kontak dengan konstelasi. Sementara di hadapan protagonis diletakkan sebuah bola ketika diberitahu bahwa kini mereka akan mengukur kekuatan sihir yang dimilikinya dan dengan sopan memintanya menuangkan kekuatan sihir ke dalam bola kristal. Protagonis bertanya seberapa banyak dan dijawab sebanyak yang ia bisa. Kai menatap bola kristal dengan cermat, lalu mengulang kata-kata pria itu. Bola kristal berubah kuning dan dijelaskan bahwa itu adalah penyegaran peringkat hunter. Setelah 30 tahun waktu di bumi, pria berkacamata ternganga kaget saat bola yang retak berantakan berkeping-keping. Sang protagonis melihat bola yang bersinar dan berkata, ia masih belum mengeluarkan kekuatanku sepenuhnya. Lalu meminta apakah boleh melakukannya lagi. Jawaban mereka bahwa mereka akan mempertimbangkannya. Protagonis mengangkat tangannya, lalu terdengar, jika kau ingin hidup nyaman, aku harus memastikan kalau kau mendapat rank yang lebih tinggi dari 30 tahun yang lalu. Bukankah itu setidaknya aku akan mendapat rank A? Bola yang pecah itu kembali berkilau sementara dijelaskan bahwa jumlah kekuatan sihir yang terkandung dalam bola ukur itu jauh lebih tinggi daripada rata-rata hunter. Seorang pria meletakkan tangannya pada bola kristal dan berseru penuh keyakinan bahwa kali ini ia pasti akan naik peringkat. Lalu, warna bola kristalnya berubah
dan menghitung jumlah total kekuatan sihir Hunter tersebut. Namun, pria itu terjatuh di depan bola kristal dengan wajah terkejut, meratap bahwa ini tidak mungkin, bahwa ia masih berada di level yang sama.